Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Fadil dan di video kali ini saya akan membaca bab 3 dari buku pemrograman web. Bab 3 ini judulnya The Art of Styling Modern CSS Layout. Yang pertama di sini, the box model mechanics, segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus memiliki satu keliruan mutlak. Di mata browser, setiap elemen HTML mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai the box model yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah, di tengah-tengahnya ada konten area, yaitu rumah itu sendiri, tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu ciptakan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus-menerus bingung mengapa elemenmu bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kota ini, segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang sering sekali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel ke pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding bersifat internal, ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Border terletak tepat di antara padding, halaman dalam, dan margin lingkungan luar. Dan ia adalah satu-satunya bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya sesuai garis, seperti solid, dash, atau dot. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika dekoratif atau fungsional, seperti mengenai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian-bagian artikel. Dalam desain modern, border sering dibuat transparan atau sangat tipis untuk menjaga kesan minimalis. Lapisan terluar dan paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antara rumahmu dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antara komponen agar tidak saling bertumpu atau berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin collapse. Jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil nilai yang terbesar. Fenomena ini sering membuat developer bergaruk-garuk kepala karena jarak antar paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhana mereka. Namun, ada satu masalah besar dalam modul CSS atau content box yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kamu mengukur width 100px lalu menambah padding 20px dan border 5px, lebar total elemenmu akan membengkak menjadi 150px. 100 tambah 20, kiri tambah 20 kanan, ditambah 5 kiri, ditambah 5 kanan. Ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kamu hitung dengan presisi. Solusi arsitektural modern untuk masalah ini adalah mengubah properti box sizing menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border dalam lebar yang sudah ditentukan. Jadi jika kamu set width 100px, lebar totalnya akan tetap 100px. Dan browser yang akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Di era modern, hampir semua framework CSS dan proyek profesional melakukan konsep global box sizing border box di baris pertama kode mereka. Ini dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi intuitif dan prediktif sesuai dengan cara manusia berpikir tentang ukuran benda fisik. Tanpa ini, membuat layout responsif yang presisi hampir mustahil karena kamu harus terus-menerus mengurangi nilai padding dari lebar elemen. Sebagai arsitek web, tugas pertamamu saat memulai proyek baru adalah memastikan model kota ini diatur dengan benar agar fondasi bangunanmu kokoh. Yang kedua itu CSS Specificity the Sketch. Ini menenangkan peran selektor. Apakah kamu menulis kode CSS, menyimpannya, merefresh browser, tapi tampilan tidak berubah sama sekali padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia CSS. Sebuah algoritma hierarkis yang menggunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata keset air terjun berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun sebelum melihat urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan, yang disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan browser seberapa spesifik target elemenmu.
Semakin spesifik, semakin tinggi skornya dan semakin besar kemungkinan untuk menang. Sistem skor spesifitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor ABCD. Di tingkat terendah adalah elemen selektor seperti H1, P, dan D yang hanya bernilai 1 poin, yaitu 0001. Di tingkat selanjutnya adalah class selector seperti BTN dan atribut selector, dan pseudo class yang bernilai 10 poin, yaitu 0,01,0. Di atasnya ada ID selector seperti here dan main yang memiliki kuota setara 100 poin, yaitu 0,1,0,0. Dan yang paling kuat yang sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style, yaitu style yang ditulis langsung di HTML yang bernilai 1000 poin. Browser akan menghitung total skor dari setiap ukuran CSS yang bersaing dan aturan dengan skor tertinggilah yang akan dikualifikasikan ke elemen tersebut. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling, karena ID selector memiliki skor yang sangat tinggi. Sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut di kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya, jika kamu mewarnai tombol dengan submit BTN color red, juga kamu tidak akan bisa mengubah warna menjadi biru hanya dengan class blue BTN color blue. Karena 100 poin, ID selalu mengalahkan 10 poin class. Ini menceritakan kode yang kaku, rigid, dan sulit dipelihara atau unmaintainable. Memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan peran spesifitas. Oleh karena itu, penerbit desain ini menginginkan untuk selalu menggunakan class untuk styling dan memberikan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau anchor link. Ada satu senjata pamungkas yang bisa digunakan oleh pemula yang putus asa, yaitu important. Menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, penggunaan important dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Jika menggunakannya, satu-satu cara untuk menyebabkannya adalah dengan menggunakan important lain dengan spesifitas yang lebih tinggi, yang memicu lingkaran setan perang nuklir dalam kodemu. Gunakanlah important hanya dalam keadaan darurat absolut, dengan saat harus menipu gaya bawaan dari library pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakannya untuk styling komponen internalmu sendiri. Selain spesifitas, kita juga harus memahami konsep inheritance atau pewarisan. Beberapa properti CSS, terutama yang berhubungan dengan teks seperti color, font family, line, height, secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun properti yang berhubungan dengan kota seperti width, margin, border, dan padding ini tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkanmu dari penulisan kode berulang yang tidak perlu. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit, misalnya border inherit, atau membedakannya dengan inisial atau unsigned. Penguasaan atas pewarisan ini memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih dry atau don't repeat yourself dan efisien. Kesimpulannya, spesifitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuanmu adalah menjaga kurva spesifitas serendah dan sedatar mungkin, atau keep specificity low and flat. Hindari membuat selektor yang terlalu bersarang seperti header, nav, list, item, karena ini meningkatkan skor spesifitas secara tidak perlu dan membuat kode bergantung pada struktur HTML yang rapuh. Pilih CSS yang modular dan independen, sehingga komponenmu bisa dipindahkan kemana saja tanpa kehilangan gayanya atau merusak gaya elemen lain di sekitarnya. Yang ketiga ada Flexbox System penguasa satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat terletak web adalah pekerjaan yang niscaya memberikan penyalahgunaan properti float dan table yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexbox atau Flexible Box Module hadir sebagai penyelamat untuk mengenai tata letak satu dimensi. Artinya, ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dari satu baris atau horizontal atau satu kolom, yaitu vertikal, tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep inti Flexbox adalah adanya flex container atau induk dan flex items atau anak. Dengan hanya memberikan display flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Ini seperti seorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kunci utama memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu, yaitu main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan seperti teks, dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti justify content digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis, misalnya menaruh item di tengah atau menyebarnya ke ujung kiri dan kanan. Sementara itu properti misalnya memastikan semua item memiliki tinggi yang sama atau berada di tempat tengah secara vertikal. Ini yang sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flex direction column. Saat ini terjadi, main axis berubah menjadi vertikal sehingga justify content tiba-tiba mengatur posisi vertikal bukan horizontal lagi.
Kekuatan magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh atau grow dan menyusut atau shrink. Mengisi ruangan yang tersisa seperti Flex Grow, Flex Shrink, dan Flex Bases sering disingkat menjadi Flex. Memberi kecerdasan pada setiap item, misalnya kamu bisa membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap. Tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian di tengah otomatis memanjang menuju sisa ruang kosong. Tanpa Flexbox melakukan hal ini membutuhkan perhitungan presentasi manual yang rumit dan rentan pecah di layar yang berbeda. Flexbox menghitung ruang kosong secara dinamis dan mendistribusikannya sesuai proporsi yang kamu inginkan, membuat layout terasa cair dan responsif secara alami. Salah satu kembangan terbesar Flexbox adalah kemampuannya melakukan vertical centering dengan mudah, sesuatu yang menjadi lelucon dan mimpi buru ibunya CSS selama bertahun-tahun cukup dengan 3 baris kode. Itu display flex, justify content, center, line item, center. Kamu bisa menambahkan elemen apapun seperti tengah-tengah induknya, tidak peduli dengan ukuran elemen tersebut. Ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti position absolute dengan transformasi negatif dengan atau penggunaan table semu. Flexbox juga memungkinkan kita mengubah urutan visual elemen tanpa mengubah struktur HTML dengan menggunakan property order, yang sangat berguna untuk desain responsif di mana urutan tampil di HP mungkin berbeda dengan di desktop. Namun, penting untuk diingatkan bahwa Flexbox bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Dia didesain untuk komponen skala kecil atau menengah seperti navbar, card form, control, atau daftar media. Ketika kamu mencoba membangun tata letak halaman utama yang kompleks dengan banyak kolom dan baris yang saling tumpang tindih, Flexbox mulai terasa canggung dan memaksakan membuat banyak div wrapper tambahan. Disinilah batas satu dimensi mulai terlihat. Flexbox bekerja dengan prinsip konten menggunakan layout atau ukuran item mempengaruhi grid yang berbeda dengan kakaknya, CSS Grid yang bekerja dengan prinsip layout menggunakan konten. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, Flexbox tetap menjadi alat paling esensial di sabuk perkakas front-end developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern dan performanya sangat ringan. Pemahaman mendalam tentang cara kerja Flexbox untuk menangani item yang melubar ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Singkatnya, Flexbox adalah tentang distribusi ruang dan pelanggaran atau alignment. Jika kamu ingin menata benda-benda dalam satu garis lurus atau satu tumpukan, Flexbox adalah pilihan terbaik tanpa keraguan. Yang keempat yaitu CSS Grid System Arsitek 2 dimensi. Jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layer adalah dewa tata letak 2 dimensi yang sesungguhnya. Dia diciptakan untuk menangani baris, rows, dan kolom atau columns secara bersamaan, memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Sebelum adanya Grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membebani situs dengan beban baris CSS dan menakuk HTML yang kotor hanya untuk membuat layout kolom sederhana. Dengan CSS Grid, kekuatan layout dikembalikan ke tangan CSS native kita, bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode yang bersih, natif, dan tanpa perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Konsep dasar grid dimulai dengan mendefinisikan threads menggunakan grid template columns dan grid template rows pada elemen induk. Di sini, CSS memperkenalkan satuan ukuran baru yang revolusioner bernama FR atau Fraction Unit. Satuan FR mewakili bagian dari ruang kosong yang tersedia, misalnya grid template columns. 1 FR, 2 FR akan membagi kolom menjadi 2, di mana kolom kedua lebarnya 2 kali lipat kolom pertama, secara otomatis dan responsif. Ini jauh lebih fleksibel dari presentase karena FR otomatis menghitung ulang ruang setelah dikurangi margin atau JPP. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan kalkulator untuk memastikan total lebar adalah 100%. Browser yang melakukan matematika berat itu untuk kita. Fitur paling artistik dan intuitif dari CSS Grid adalah Grid Template Area. Bayangkan kamu bisa menggambar layout websitemu langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASCII. Kamu bisa menamai area gridmu seperti header, sidebar, content, dan footer, lalu menyusunnya dalam properties Grid Template Area. Ini membuat kode CSS menjadi sangat mudah dibaca atau readable dan dipahami oleh manusia. Jika kamu ingin memindahkan sidebar dari kiri ke kanan atau memindahkan footer ke atas, entah kenapa, kamu cukup mengubah string text di CSS tanpa perlu menyentuh struktur HTML sama sekali. Ini adalah pemilihan sejati antara struktur HTML dan presentasi CSS yang didamkan selama ini. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis atau auto placement algorithm yang sangat cerdas. Jika kamu tidak menentukan posisi spesifik untuk item-item grid, browser akan otomatis mengisinya ke dalam satu sel kosong, mirip seperti menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful ketika dikombinasikan dengan fungsi min-max dan autofit atau autofill. Kamu bisa membuat galeri foto responsif yang otomatis menambah atau mengurangi jumlah kolom berdasarkan lebar layar tanpa perlu memenuhi satupun media query. Ini adalah teknik holy grail dalam desain responsif modern yang secara berhasil mengurangi jumlah kode yang harus ditulis dan dirawat.
Selain itu, grid memecahkan masalah klasik jarak antar elemen dengan properti gap atau dulu grid gap. Di masa lalu, untuk memberikan jarak antar kolom, kita harus menggunakan margin kanan dan semua elemen kecuali elemen terakhir atau last child yang sangat merepotkan. Dengan gap, kita cukup menentukan jarak antar sel grid dan browser hanya akan memberikan jarak di antara item. Tidak di luar, ini membuat layout terlihat rapi dan sukses. Dia juga memungkinkan item untuk saling tumpang tindih atau overlap dengan sengaja menggunakan nomor baris atau line-based placement dan z-index. Menggunakan desain kreatif bergaya majalah atau poster yang sebelumnya sangat sulit dicapai di web. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan grid dan kapan menggunakan flexbox. Aturan praktisnya adalah gunakan grid untuk letak halaman utama atau macro layout yang membutuhkan presisi 2 dimensi dan gunakan flexbox untuk menyusun komponen kecil di dalam sel grid tersebut atau micro layout seperti menyusun icon dan teks di dalam tombol. Keduanya bukanlah musuh, melainkan pasangannya saling melengkapi atau CSS power couple. Menggabungkan keduanya memberikan kontrol visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh developer web sebelumnya. Yang kelima yaitu responsive strategy atau desain yang cair seperti air. Di era di mana penggunaan akses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet lipat hingga layar TV raksasa, konsep satu-satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive web design (RWD) adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif. Meskipun ukuran dan kemampuan perangkat pengguna, strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries at media yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu seperti lebar layar atau min width atau max width. Media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 368 px, maka ubah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi dari sistem preview atau zoom out yang tidak terbaca dan sulit diklik. Strategi arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit dulu, lalu makanya masuk ke HP yang kecil yang sudah menyebabkan masalah performa dan layout yang pecah. Kita mendesain untuk layar terkecil terlebih dahulu. Secara kode ini berarti gaya default kita atau di luar media query adalah untuk tampilan mobile. Dan kita menggunakan min width media queries untuk menambahkan kompleksibilitas saat layar membesar. Pendekatan ini lebih efisien karena browser HP tidak perlu memproses kode CSS desktop yang berat dan kemudian ditimpa. Mereka hanya membuat kode dasar yang mereka butuhkan. Ini adalah pola pikir progressive enhancement yang mulai dari fondasi kuat lalu hias sesuai kemampuan perangkat. Memilih breakpoint atau titik di mana layout berubah adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula adalah menerapkan breakpoint berdasarkan perangkat spesifik, misalnya 375px untuk iPhone X atau 268px untuk iPad. Ini adalah strategi yang rapuh karena ada gadget baru dengan ukuran layar aneh muncul setiap minggu. Strategi yang benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubahlah layout ini jika konten mudah melihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan di kolom menjadi terlalu panjang atau gambar menjadi terlalu kecil, itulah saatnya membuat breakpoint baru. Dengan cara ini, desainmu akan tetap terlihat bagus di perangkat apapun yang ada sekarang maupun yang akan dirilis di masa depan, bahkan perangkat yang belum digunakan sekalipun. Masa depan desain resolusi sedang bergerak melalui ukuran layar menuju container query atau container. Media query di halaman besar, ia hanya melihat ukuran 5 point atau media browser, bukan ukuran tempat komponen itu berada. Container queries memungkinkan sebuah komponen, misalnya kartu produk, untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen induknya atau kontainernya. Ini dibandingkan saat diletakkan di area konten utama yang mengubah tanpa perlu menulis class modifier tambahan. Ini adalah devolusi besar bagi komponen basic arsitektur karena membuat setiap komponen benar-benar modular dan cerdas secara intrinsik. Selain tata letak visual, strategi responsif juga menjaga tipografi yang cair atau flow typography. Menggunakan fungsi model seperti clan, kita bisa mengatur ukuran font yang berskala mulus antara nilai minimum dan maksimum tergantung lebar layar. Tidak ada lagi penempatan ukuran font yang kasar saat bikin tablet point. Kita juga harus menggunakan unit relatif seperti rem dan em alias px untuk menghormati pengaturan ukuran font mungkin pengguna di sistem operasi mereka. Desain responsif bukan hanya soal mod di layar, tapi soal menghormati preferensi dan keterbatasan pengguna. Terakhir, kita harus mulai mengadopsi logical properties seperti margin inline stars daripada margin left. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan atau LTR. Bahasa seperti Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri atau RTL, right to left. Dengan menggunakan properti logis, layout kita akan otomatis membalik dirinya sendiri saat arah bahasa dokumen berubah tanpa perlu menulis ulang file CSS khusus untuk mode RTL.
Inilah untuk responsibilitas terhadap budaya dan bahasa. Masukkan aplikasi kita siap untuk skala global sejak hari pertama. Responsivitas sejati adalah tentang fleksibilitas total terhadap perangkat, terhadap konten, dan terhadap penggunanya. Yang keenam, di sini ada integrasi keislaman atau harmoni keseimbangan dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan jamal adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang mempelajari sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Ia harus berlandaskan pada mizan atau keseimbangan dan mizan keteraturan. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata letak yang presisi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut di layar digital, menempatkan setiap elemen pada posisi yang profesional atau profesionalitas agar enak dipandang dan mudah digunakan. Konsep the box model atau padding border margin mengajarkan kita tentang pentingnya hudud atau batasan dan adab atau etika dalam berinteraksi. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak privasi dan ruang pribadi yang tidak boleh dilanggar atau margin, serta memiliki benteng perlindungan diri atau border. Margin mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk, mirip dengan adab pergaulan Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampuri urusan orang lain atau tajassus, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernafas. Sebuah layout yang berantakan karena margin yang tumpang tindih atau collapsing margin ibarat kehidupan sosial yang kacau tanpa adab di mana hak-hak individu saling dilanggar. Prinsip specificity dan cascade dalam CSS adalah analogi teknis yang sempurna untuk memahami fiqh al-awaliyat, fiqh atau fiqh prioritas. Dalam CSS, aturan yang lebih spesifik atau ID akan mengalahkan aturan yang lebih umum, yaitu check, dan aturan yang datang belakangan akan menimpa yang terdahulu. Dalam Islam, tidak semua amal memiliki bobot yang sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada perintah yang bersifat umum, dan ada dalil yang bersifat khusus atau khas yang mengkhususkan dalil umum. Seorang muslim yang bijak seperti browser yang merender CSS harus tahu aturan mana yang harus diprioritaskan saat terjadi konflik kepentingan. Kita mendahulukan kewajiban kepada Allah atau spesifitas tinggi di atas ekspektasi manusia atau spesifitas rendah, menciptakan hierarki kehidupan yang kokoh dan tidak ambigu. Teknologi responsif bisa mencerminkan karakteristik Islam yang saleh li kulli zaman wa makan, cukup untuk setiap waktu dan tempat. HTML ibarat akidah dan prinsip dasar syariat yang tetap dan tidak berubah atau konten substansi, sedangkan CSS ibarat fikih muamalah yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks atau tampilan wajah. Islam memberikan ruang rukhsah keringanan bagi musafir, orang sakit atau kondisi darurat lainnya. Demikian pula desain web yang responsif terhadap dengan keterbatasan layar pengguna. Itu tidak memaksa tampilan desktop yang berat kepada pengguna HP yang lemah. Sebagaimana Islam tidak membebankan syariat di luar kesanggupan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, filosofi di balik Flexbox dan Grid adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi dari adil atau keadilan. Lawan dari adil adalah zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita menggunakan tabel untuk layout atau praktik kuno, atau membiarkan elemen teks tumpah keluar dari kontainernya, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout yang rapi di mana main axis dan cross axis selaras adalah bentuk ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan visual, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan hak atau benar dan jelas, menyelesaikan kesalahpahaman bagi siapapun yang melihatnya. 7. Kesimpulan menguasai ruangan dan posisi. Bab ini telah mengungkapkan misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah intisari dari struktural yang harus kamu pegang teguh. Yang pertama itu kotak adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang atau box model. Mengabaikan padding, border, dan margin adalah resep untuk layout yang berantakan. Riset global atau box sizing border box adalah langkah wajib pertama di setiap proyek. Yang kedua ada spesifitas adalah mata uang. Bukan hanya soal gaya, tapi soal hierarki kekuasaan atau specificity.
specificity. Kita memahami bahwa menggunakan ID untuk filing adalah hutang teknis yang membuat kode itu kaku dan sulit ditimpa arsitek yang bijak menjaga grafik spesifikasitas tetap datar dengan mengandalkan class. Flexbox untuk garis, grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid menggantikan flexbox. Keduanya adalah mitra. Flexbox menguasai grid, menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Menggabungkan keduanya adalah kunci desain yang kokoh. Yang keempat ada responsivitas atau bukan sekedar ukuran layar. Desain responsif modern melalui media queries tradisional dengan pendekatan mobile first. Kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil lalu menambahkan kompleksitas untuk layar besar. Konsumen queries kini membuka era baru di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya bukan hanya phone browser. Yang kelima, logika di atas angka-angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic number seperti margin left, gitu PX yang rapuh. Sebagai gantinya kita menggunakan unit relatif fungsi yaitu code dan sistem layout yang dinamis agar bisa kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tak terduga. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita siap melangkah ke bab 4 di mana kita akan belajar cara mengelola kode CSS yang bertumbuh agar bisa tetap rapi, modular, dan terukur. Sekian pembacaan buku saya untuk bab 3. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.